Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bu Amalia. Saya Putu Anggi Surantari, selaku perwakilan dari kelompok 8 mata kuliah Sistem Enterprise, ingin mempresentasikan mengenai implementasi dari ERP. Adapun rekan-rekan saya, Keisha Saka dengan NPM 169, Fania Nur Aziza dengan NPM 170, dan rekan saya satu lagi, Amalia Safira dengan NPM 194, yang akan mempresentasikan mengenai CRM. Saya sendiri akan mempresentasikan mengenai SCM atau Supply Chain Management. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah login terlebih dahulu. Pastikan sudah mempunyai akun. Setelah kita masuk ke dalam ERP, kita bisa pergi ke buying. Setelah itu kita bisa ke supplier. Di sini kita perlu menambahkan supplier. Caranya adalah add supplier. Masukkan supplier name seperti kantor pusat, pasar, ataupun yang lainnya. Setelah itu masuk ke supplier group. Di supplier group ini kita bisa mengisikan apakah dia distributor, elektrikal, ataupun raw material seperti bahan baku. Setelah itu kita bisa ke supplier type. Jadi kita bisa memilih apakah dia itu borongan. Jika borongan kita bisa mengisikan company. Jika dia individual, kita bisa mengisi ke individu. Setelah itu kita bisa klik save. Setelah itu, setelah kita pergi ke supplier, kita perlu memasukkan atau menginputkan item. Langkah yang pertama, kita pergi ke stok terlebih dahulu. Setelah itu kita ke item. Di sini saya sudah memasukkan beberapa item. Uh, Lalu kita bisa add item. Kita edit full form agar lebih detail isi dari itemnya. Di sini saya akan membuat item dengan item name uh, tanggal mulai item grupnya saya isi raw material karena item name-nya sambal rawa. Item grupnya saya isi raw material dikarenakan sambal rawa merupakan sebuah bahan baku yang tidak bisa langsung untuk dikonsumsi. Untuk satuannya kita isi kilogram. Untuk satuannya bisa disesuaikan dengan inputannya. Lalu 1 kilogramnya kita isi dengan harga 50.000. Standar sellingnya kita samakan dengan valuation rate. Jika sudah, kita bisa langsung pergi ke purchasing, supplier details. Di sini kita masukkan supplier yang telah kita inputkan sebelumnya. Setelah itu bisa kita save. Oke, kita bisa kembali ke item dan mencek apakah sambal rawa ini sudah masuk ke item atau belum. Di sini sudah terlihat sambal rawa telah masuk ke item. Setelah itu kita bisa pergi kembali ke menu awal yaitu manufacturing. Lalu kita pergi ke BOM atau Bill of Material. Di sini saya sudah membuat beberapa BOM. Terus langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menambahkan BOM adalah add BOM. Setelah itu itemnya kita bisa membuat yang baru. Saya buat di 004. Item name-nya sambal rawa chicken katsu. Item grupnya di sini saya isikan consumable karena sambal rawa chicken katsu itu untuk dikonsumsi. Untuk satuannya saya isikan unit. Lalu kita save.
Lalu untuk kuantitinya kita isikan satu karena ini akan menjadi satu porsi, bahan-bahan untuk satu porsi. Setelah itu kita bisa menambahkan item di sini, item yang dibutuhkan untuk membuat satu porsi dari sambal roa chicken katsu. Yang dibutuhkan di sini ada daging ayam, ada telur sebagai pelumas untuk ayam dan tepungnya, lalu sayuran untuk side dish-nya, lalu kentang untuk karbonya, lalu ada bumbu masak, dan yang terakhir ada sambal roa. Nah, di sini kita bisa adjust dari quantity atau yuamnya. Untuk daging ayam kita memerlukan 400 gram. Ini akan secara otomatis berubah mulai dari quantity, yuam, rate, dan amount-nya otomatis langsung berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk telur kita hanya perlu 100 gram saja karena hanya untuk melumasi telur dan tepungnya. Sayuran kita hanya perlu 50 gram karena untuk side dish saja. Lalu untuk kentang kita perlu 100 gram. Dan yang terakhir untuk sambal roa kita hanya perlu 50 gram saja. Ya sudah, total cost-nya dari pembuatan sambal roa chicken katsu adalah 12.750. Lalu kita bisa save dan submit. Oke, default berarti telah berhasil. Jika sudah, kita akan memesan bahan baku atau raw material. Kita bisa pergi ke buying. Setelah itu kita pergi ke material request. Add material request. Di sini kita memilih purchase karena di sini kita memesan atau membeli bahan baku dari supplier. Untuk tanggalnya kita bisa mengisikan hari ini. Target pengirimannya kita pilih store. Lalu item yang kita beli mungkin bisa sambal roa ya. Lalu kita save dan submit. Jika sudah, kita bisa kembali ke menu awal. Lalu pergi ke buying. Pergi ke purchase order. Add purchase order. Di sini kita memasukkan supplier yang telah kita inputkan di tahap pertama tadi. Require-nya kita today. Untuk mempermudah, kita bisa memilih get item form, material request, lalu kita pilih material yang baru saja kita inputkan. Jangan sampai salah pilih. Get item. Maka otomatis akan terisi. Untuk harganya kita bisa isikan untuk sambal roa 50.000. 1 kilonya, maka amount-nya 3 kilo berarti 150.000. Set warehouse-nya kita sesuaikan dengan sebelumnya, yaitu stores. Setelah itu kita bisa menambahkan pajaknya sesuai standar Indonesia, yaitu 10%.
10% dari 150.000 adalah 15.000. Jadi totalnya 150.000 ditambah 15.000 yaitu 165.000. Jika sudah, kita bisa save dan submit. Setelah itu kita klik create purchase invoice. Lalu kita cek apakah ada yang berubah atau tidak. Jika sudah seperti yang sebelumnya, kita bisa save dan submit. Jika sudah, kita bisa kembali ke stop karena prosesnya sudah selesai. Pilih stop. Kita seharusnya stok telah terisi dengan yang kita request tadi ya. Caranya kita pergi ke stok, lalu ada menu stock ledger. Lalu kita refresh terlebih dahulu. Lalu kita cek yang paling bawah. Sudah terinputkan. Sekian presentasi SCM atau Supply Chain Management dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Amalia Safira, yang akan menjelaskan mengenai CRM atau Customer Relationship Management. Baik, selanjutnya kita berada di tahap CRM, yakni Customer Relationship Management. Tahap pertama, kita bisa pergi ke selling. Setelah itu kita pilih customer. Kita buat baru dengan cara add customer. Ini nama Anggi. Di sini kita kasih nama Anggi. Customer tab-nya kita isi individual. Customer group-nya juga kita isi individual juga karena bersifat perorangan. Lalu teritorinya Indonesia. Lalu kita refresh. Tanya kali kan namanya kan sono. Tapi Anggi. Bukan customer. Sudah buat customer. Iya. Kok biru itu? Tapi soalnya nyambung buat apa tak? Kan sekarang. Ulang. Baik, selanjutnya kita berada di tahap CRM atau Customer Relationship Management. Di tahap pertama, kita bisa pergi ke selling. Setelah itu kita pilih customer. Kita buat baru dengan cara add customer. Kita isi datanya terlebih dahulu. Yang pertama, customer name. Di sini kita isikan nama Bagus. Customer tab-nya kita isi individual. Grupnya juga individual karena bersifat perorangan. Lalu teritorinya Indonesia. Setelah itu kita refresh. Nah, sudah masuk nama Bagus sendiri. Kemudian kita bisa kembali ke menu awal. Lalu ke selling. Lalu kita pergi ke sales order. Kemudian add sales order. Kita masukkan nama customer-nya Bagus tadi. Tanggal hari ini, today. Karena sistem pemesanan pada Dapur Widya adalah saat kita memesan akan langsung dibuatkan makanannya. Jadi Bagus ini memesan sebanyak satu produk, kemudian datang produknya juga hari ini. Lalu kita setting set source warehouse-nya di store. Lalu kita masukkan B001. Harganya bisa dilihat sendiri. Oke. Kemudian kita tambahkan pajak. Lalu kita save dan submit. Nah, dengan begini pesanan kita otomatis telah terbuat. Kemudian kita ke tahap pembuatan yang ada pada manufacturing. Lalu kita
ke production plan, kita add production, add items for sales order yang telah masuk, lalu kita klik get sales order, lalu kita pilih customer atas nama Bagus tadi. Yang lain kita delete aja. Oke, lalu kita masukkan item yang dipesan yaitu tadi B001, kemudian otomatis PO-nya akan otomatis terisi. Jadi planet quantity-nya kita isi 1, warehouse-nya kita isi store, lalu save dan submit. Lalu kita create, setelah itu work order. Setelah di work order telah berhasil terbuat, kita kembali ke manufacturing, klik work order, setelah itu B001 tadi, lalu kita tentukan sales order dari Bagus, lalu warehouse-nya kita setting di store, lalu work in progress kita juga isi store, dikenakan proses pembuatan makanan, lalu bahan makanan dan juga pemberian makanannya berasal dari store semuanya. Lalu di sini terdapat kriteria bahan apa saja yang digunakan untuk membuat makanan di atas. Jika sudah, kita save dan submit. Lalu jika sudah, kita klik start untuk memulai produksi. Lalu kita save dan submit. Lalu kita kembali ke menu awal. Kita kembali ke menu awal, ke manufacturing work order. Kemudian statusnya telah berubah menjadi in process sendiri. Yang sebelumnya draftnya atau masih dalam antrian, dan ini masih dalam tahap produksi. Jika sudah selesai, kita bisa klik finish. Lalu kita save dan submit. Nah, otomatis pesanan telah terbuat. Pesanan telah otomatis terbuat. Kemudian kita bisa cek ke menu awal sendiri. Kita lanjut ke selling, ke sales order. Kita pilih atas nama Bagus tadi. Lalu kita create aja. Lalu sales invoice. Lalu kita cek terlebih dahulu apakah telah sesuai. Jika sudah merasa sesuai, kita bisa save dan submit. Oke, setelah berhasil, selanjutnya kita pergi ke selling. Ke selling, kemudian ke sales order. Kita mencet atas nama Bagus tadi. Lalu kita create delivery note sebagai bukti transaksinya. Jika sudah bisa di-save dan submit, nah, pesanan telah selesai. Di sini statusnya telah complete. Untuk melakukan bukti data, kita bisa print. Lalu kita coba ke selling, ke sales order. Nah, di sini dapat dilihat bahwasannya status Bagus telah complete, artinya telah berhasil.
Mungkin sekian presentasi dan pemaparan CRM dari kelompok kami sendiri. Saya Amalia Safira, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.